Halo semuanya, selamat datang. Gini, kalau kita ngomongin AI, kayaknya ceritanya cuma ada dua kan? Entah itu masa depan yang super canggih atau ya kiamat teknologi. Tapi hari ini kita coba lihat dari sudut pandang yang beda. Gimana kalau AI itu sebenarnya bukan ancaman, tapi justru semacam kompas buat kita nentuin arah ke masa depan. Oke, kita mulai dari sini ya. Jujur aja, kita semua pasti ngerasa sedikit cemas kan? Kutipan ini tuh pas banget. Rasanya kepanikan soal AI kali ini emang beda. Seolah-olah teknologinya udah terlalu canggih, terlalu kuat, dan kita bener-bener nggak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Tapi di tengah semua rasa takut itu, coba deh lihat ini. 100 juta. Itu bukan angka biasa. Itu jumlah orang yang langsung nyobain ChatGPT cuma dalam waktu 2 bulan. Ini nunjukin sesuatu yang penting. Rasa penasaran kita itu luar biasa besar. Ya, kita takut. Tapi di sisi lain, kita juga penasaran banget pengen coba dan lihat sendiri. Jadi begitu ChatGPT meluncur, itu langsung bikin siaga satu di semua perusahaan teknologi raksasa. Panik semua. Dan hampir barengan, para ahli-ahli top dunia malah nyeruin, "Hey, stop dulu pengembangan AI. Mereka khawatir teknologinya ini bisa jadi ancaman eksistensial. Ya, ancaman buat kita semua." Tapi tunggu dulu, emang kepanikan kayak gini tuh beneran baru? Nah, ini nih bagian yang menarik. Ternyata kalau kita mau sedikit ngintip ke belakang, sejarah itu punya jawaban yang mungkin bakal bikin kita kaget soal ketakutan kita hari ini. Ternyata kita udah pernah ngalamin ini berkali-kali. Coba inget deh, tahun 50-an. Kita takut mesin-mesin otomatis bakal bikin semua orang jadi pengangguran. Geser ke tahun 90-an, kita khawatir internet bakal ngerusak tatanan sosial. Polanya tuh kayak berulang terus, selalu sama setiap ada teknologi baru yang besar. Dan kemiripannya itu luar biasa loh. Coba deh kita sandingkan. Dulu kita takut pengangguran massal. Sekarang kita sebutnya pergeseran pekerjaan. Dulu kita khawatir soal privasi gara-gara komputer mainframe. Sekarang kita panik soal panen data oleh AI. Istilahnya mungkin ganti, tapi inti ketakutannya, ya itu-itu aja, sama persis. Oke, jadi pertanyaannya, setelah semua kepanikan di masa lalu itu, apa sih yang beneran terjadi? Nah, disinilah argumen utamanya muncul. Bukannya jadi budak teknologi, sejarah justru nunjukin kalau teknologi malah bikin kita jadi lebih berdaya. Kuncinya ada di satu konsep ini, agensi manusia. Gampangnya gini, ini tuh kemampuan kita buat bikin pilihan dan ngendalin hidup kita sendiri. Nah, inilah yang jadi inti perdebatan soal AI. Apakah teknologi ini bakal ngambil alih kendali itu dari kita? Atau justru sebaliknya, ngasih kita lebih banyak kendali? Tentu aja, pasti ada yang mikir, tunggu dulu, gimana dengan Big Brother? Bukannya ketakutan tahun 60-an itu jadi kenyataan sekarang dengan adanya pengawasan di mana-mana? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget dan penting buat kita jawab. Nah, ini dia, perspektif yang mungkin nggak kepikiran. Ternyata, pengumpulan data itu bukannya menciptakan satu Big Brother yang ngontrol semua orang. Malah sebaliknya, itu menciptakan jutaan pasar-pasar kecil. Perusahaan itu nggak mau kita semua seragam. Mereka justru pengen banget melayani selera kita yang unik dan beda-beda. Hasilnya, bukan kepatuhan massal, tapi justru ledakan pilihan yang super personal. Oke, kita kan sering banget denger ya, kalau perusahaan teknologi itu cuma nambang data kita buat cari untung. Tapi ada cara pandang lain. Coba deh bayangin, apakah mereka itu sebenarnya lagi menambang atau mereka justru lagi bertani? Jadi ada dua pandangan nih. Di satu sisi ada pandangan menambang. Data kita diambil paksa kayak minyak dari perut bumi, terus kita ditinggalin gitu aja. Tapi di sisi lain ada pandangan bertani. Data kita itu diolah, disiram, dipupuk, buat numbuhin sebuah ekosistem baru. Ekosistem di mana nilainya diciptakan bareng-bareng dan terus tumbuh buat semua yang terlibat. Terus gimana cara kita buktiin nilai bersama itu beneran ada? Nah, ada konsep ekonomi yang keren, namanya surplus konsumen. Sederhananya gini deh, kira-kira butuh dibayar berapa duit sih supaya kamu rela berhenti pakai Google Search atau Google Maps selama setahun penuh? Nah, jawaban dari pertanyaan itu, itulah nilai sebenarnya dari layanan gratis yang kita nikmati. Dan jawabannya, jujur, ini di luar dugaan banget. Sebuah studi nemuin angka ini, $17.530. Itu nilai rata-rata yang didapetin satu orang dari mesin pencari dalam setahun. Ini bukti nyata dari nilai tersembunyi yang kita dapat, yang sering banget kita anggap remeh atau bahkan nggak sadar. Oke, jadi
Kalau kita bisa ngeliat lebih jauh dari sekedar rasa takut dan fokus ke nilai yang bisa diciptain, terus gimana caranya kita pastiin AI ini jalannya ke arah yang benar? Nah, ada satu kerangka kerja yang menarik banget buat kita pertimbangin. Namanya penerapan iteratif. Idenya sebenarnya simple. Jangan simpen teknologinya di dalam lab terus-terusan. Sebaliknya, lempar aja ke publik. Biarin jutaan orang yang nyobain langsung. Ini tuh kayak beta testing raksasa. Kita bakal nemuin masalah-masalah sekaligus potensi-potensi baru yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Dan dengan cara ini, kita bisa belajar dan beradaptasi jauh lebih cepat. Dan kita tutup dengan pertanyaan yang provokatif ini. Selama ini kan kita sibuk banget ngomongin resiko kalau kita pakai AI. Tapi bagaimana jika resiko terbesarnya justru datang dari rasa takut itu sendiri? Rasa takut yang bikin kita nggak berani maju, sementara peluang buat mecahin masalah-masalah terbesar umat manusia malah lewat gitu aja di depan mata. Ini benar-benar mengubah perdebatan dari sekedar manajemen resiko jadi soal perebutan peluang.